Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh menikmati berkat Tuhan hari ini, di hari Selasa tanggal 11 Januari 2022. Karena itu marilah kita beribadah kepada Tuhan sebagai respon kita bersyukur atas berkat-Nya bagi kita hari ini. Dan karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Nya yang sangat indah. Lewat renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, Tomohon. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, ada pujian dan syukur, hormat, sembah kami kepadamu ya Tuhan Allah. Oleh karena hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami, oleh karena kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, bahkan berkat-berkat jasmani dan rohani yang boleh kami nikmati lagi di hari ini. Mengawali perjalanan kehidupan di hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kehidupan, kami ada sejenak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuntun ibadah kami di saat ini. Tuntun ketika kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami boleh memahami, dan ketika kami memahami firman Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus pula, kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, kami berdoa menyadari kelemahan kami, keterbatasan kami. Kami sering jatuh dalam dosa. Sadar atau tidak sadar, kami lakukan banyak hal bertentangan dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Ubah dan baharui kehidupan kami, supaya layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita saat ini. Firman Tuhan kita baca dalam Perjanjian Baru, kita membacanya dari kitab 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-19. Firman-Nya berkata demikian. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Itulah firman Tuhan kita baca di saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul renungan harian keluarga kita saat ini adalah menasehati bukan menuduh. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, rekan sekerjanya dalam pelayanan, tentang bagaimana hidup berjemaat. Dalam bagian bacaan kita saat ini, Paulus memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya Timotius bersikap dalam menangani kondisi-kondisi yang mungkin saja bisa terjadi di tengah-tengah jemaat yang ia layani. Saat ia melayani bersama para penatua. Nah, dalam hal ini secara khusus seperti yang dikemukakan dalam 1 Timotius 5 ayat 19 tadi. Menyikapi persoalan atau gejolak dan tuduhan yang disebabkan oleh guru-guru palsu, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa kedudukan seorang penatua atau hamba Tuhan itu adalah sesuatu kedudukan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada seseorang. Ini adalah kedudukan terhormat, kedudukan kehormatan.
berdasarkan kehormatan itu yang diberikan, diletakkan Tuhan atas jabatan itu. Dan karenanya hendaklah jemaat tidak terlalu mudah percaya pada tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada penatu atau hamba-hamba Tuhan. Bukankah kadangkala tuduhan-tuduhan itu timbul karena unsur iri hati, tidak suka kepada orang-orang tersebut? Maka tuduhan-tuduhan itu jangan cepat dipercaya, melainkan harus diperiksa dengan cermat dan teliti. Dan untuk menjauhkan sentimen-sentimen pribadi dan untuk menjaga objektivitas dalam masalah tuduhan itu, harus ada 2 atau 3 saksi yang dapat mendukung kebenaran tuduhan itu. Seperti saudara-saudara yang diungkapkan dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-19 ayat 15 berkata, suatu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita membaca dalam perjanjian baru, Yesus pernah berkata dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudara, betapa penting ada saksi terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada hamba Tuhan, pada seseorang. Nah, hal ini perlu diperhatikan demi untuk menjunjung tinggi jabatan penatua, jabatan sebagai hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal menuduh memang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, seperti persatuan dan hubungan baik bisa rusak dan terpecah. Karena itu menuduh dengan tanpa alasan yang jelas atau berprasangka buruk kepada seseorang, apalagi seorang hamba Tuhan, sebaiknya dihindarkan dalam persekutuan hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Penghormatan bagi orang lain, apalagi hamba Tuhan, harus diperhatikan. Penghormatan terhadap penatua, hamba Tuhan ditunjukkan melalui dukungan ketika ada yang menuduhnya dengan tidak benar. Tuduhan itu hanya layak diterima apabila jumlah saksi cukup seperti yang diungkapkan tadi, dan bahwa tuduhan itu memang ternyata benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua diajak untuk saling memberi nasihat, saling memberi semangat, dengan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti menuduh atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Orang yang hidup suka menuduh atau berprasangka buruk adalah sikap orang yang selalu curiga dengan orang lain. Saudara, jika ada di antara kita yang suka menuduh tanpa bukti, itu sama dengan mencari-cari masalah. Kita harus berusaha hidup terbuka. Artinya, kalau ada hal yang tidak berkenan, lebih baik diberitahu dengan cara yang baik-baik dan bijak. Jika ada masalah, lebih baik duduk bersama mencari jalan keluar.
bukan mengumbar masalah di media sosial. Tidak jarang masalah yang kita umbar di media sosial bukannya diselesaikan, mendapat penyelesaian dengan baik, tetapi persoalan itu semakin membesar dan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Nah, saudara, dengan begitu kita menciptakan dan menjaga kerukunan hidup bersama kalau kita mau duduk bersama mencari solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi di rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat. Akhirnya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hormatilah pemimpin rohani kita. Jangan sembarangan menuduhnya dan cukupilah kebutuhannya. Tetapi sebagai pemimpin rohani, kita diingatkan, jaga kekudusan hidup. Sampaikan ajaran yang benar dengan benar. Jangan berpihak terhadap kejahatan dan jaga kesehatan fisik. Saya percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memberkati kita yang mau senantiasa mau hadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas persekutuan di hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang indah. Firman yang mengajarkan kami untuk memelihara kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Berusaha menjauhkan perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk berprasangka buruk terhadap orang lain atau menuduh orang lain dengan tanpa alasan sehingga mengakibatkan orang lain itu terluka, rusak kehidupannya, nama baiknya. Tetapi biarlah sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang telah menerima kasih karunia Allah, kami hidup bersama untuk bersama hidup. Kami berjalan bersama-sama mengiring Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Namun ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, biarlah kami dengan arif dan bijaksana dapat menghadapi setiap tantangan persoalan-persoalan kehidupan. Terlebih berkaitan dengan hubungan antar sesama, baik sebagai hamba pelayan dengan para pelayan Tuhan, pelayan khusus, diaken dan penatua, para pendeta, guru agama, vikaris pendeta. Bahkan hubungan sesama kami jemaat, suami, istri, anak, orang tua. Kami terus membina hidup rukun dan damai, karena di sanalah berkat-berkat Tuhan mengalir. Kami lebih selektif menerima berbagai hal di dalam kehidupan ini, termasuk berita-berita yang datang. Kami mampu memilah mana berita yang baik, mana berita yang benar, mana berita yang tidak baik dan tidak benar atau hoax. Tetapi kami senantiasa diberi hikmat untuk dapat membedakannya. Dan ketika ada berita yang tidak benar kami terima, kami tidak cepat untuk membagikannya, menyampaikannya, menceritakannya kepada orang lain. Tetapi kami cek dan recheck, bahkan cross-check segala berita yang datang. Dan ketika berita itu baik, termasuk berita firman Tuhan yang membawa kehidupan benar, itu yang kiranya kami bagikan bagi orang lain. Berkati kehidupan pribadi dan keluarga kami, suami, istri, anak, dan orang tua. Berkati pekerjaan kami hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab apapun profesi pekerjaan kami dalam berbagai bidang kehidupan ini. Biar Tuhan akan menuntun dan menyertai. Berkati jemaat Merata Paslaten dari kolom 1 hingga 27, perangkat pelayanan yang ada, kiranya Engkau berkati tim multimedia, kiranya Engkau berkati senantiasa berupaya di balik layar,
Kiranya mereka senantiasa akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Apapun yang terjadi, kiranya ada dalam kendali Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa selalu ikuti terus Renungan Harian Keluarga dalam channel YouTube Maranatha Paslatan. Like, komen, dan bagikan firman Tuhan lewat YouTube ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom.